sesi kedua dari critical thinking. Tentu kalian sudah lihat videonya tadi, ya. Jadi di agenda hari ini kita akan membahas tentang hambatan berpikir kritis serta mengenal argumen. Argumen itu seperti apa, gitu, ya. Saya stop recording dulu. Nah, bagaimana? Sulit atau gampang tadi video yang kalian nonton? Bisa ditangkap? Nah, ternyata cukup sulit ya. Memang ini adalah topik yang paling sulit ya dari seluruh mata kuliah di IF barangkali. Ya. Enggak ya, bercanda. Jadi saya yakin kalau kita ini kalian sudah sangat terbiasa, saya sudah pernah sampaikan di pertemuan pertama. Jadi kita langsung saja ya. Oke. Saya minta apa ada yang bisa menjelaskan prejudis itu apa sih, penyebab kenapa biasa seseorang itu sulit mengedepankan berpikir secara kritis, ya. Meskipun mungkin dia menyadari bahwa pemikiran kritis itu perlu, tetapi karena adanya prejudis ini menjadi pemikiran kritisnya menjadi terhalangi, gitu. Saya aktifkan lagi kamera deh, ya. Silakan, ada yang mau berkomentar, prejudis itu apa sih? Ada? Prasangka bukan sih, Pak? Kayaknya begitu. Maksudnya saya belum mau jawab. Silakan, ada pendapat lain. Dan kenapa kalau memang prejudis itu adalah sebuah prasangka, kenapa prasangka itu bisa membuat pemikiran kritis kita jadi terhambat? Terima kasih Adit. Saya catat dulu ya. Karena menurut saya prasangka adalah sebuah opini gitu, Pak. Dan opini yang kita punya, kita akan selalu bias terhadap opini yang kita punya. Mau sekecil apapun, saya rasa kita akan tetap bias terhadap opini yang kita punya, gitu, Pak. Atau suatu prasangka yang belum sepenuhnya didukung oleh bukti-bukti yang kuat, gitu ya. Atau belum didukung oleh kalau bukti, evidence itu sih sudah pasti ya, seperti sesuatu yang hitam di atas putih. Tetapi ada juga hal-hal yang mendukung, tapi tidak sepenuhnya bukti. Nah, prejudis ini kita mengambil suatu sikap atau suatu prasangka tanpa didukung oleh hal tadi, entah bukti ataupun data yang mendukung, begitu. Ya, sebagai contoh yang data nggak mendukung, misalnya ketika saya keluar rumah, jalanan basah, tanaman-tanaman basah, kendaraan saya basah. Maka saya menduga tadi turun hujan. Ya, buktinya mana? Saya tidak bisa membuktikan karena saya nggak melihat langsung hujan tersebut turun, misalnya. Dan saya juga nggak mendengarkan. Tetapi ada data pendukung ya yang mendukung terhadap kesimpulan tadi turun hujan, yaitu bahwa basah, gitu ya. Dan basahnya bukan cuma satu area seperti orang menyiram tanaman, tetapi basahnya ini cukup luas. Sampai ke jarak 100-200 meter itu juga basah. Dan ada suatu aroma bau tanah sehabis hujan, dan langit terlihat awan hitamnya berangsur mulai memudar, ya, menuju cerah. Jadi semua itu mendukung pada kesimpulan bahwa tadi telah turun hujan. Nah, tapi kalau prejudis dia nggak didukung oleh hal tadi, gitu. Ya, kamu pasti malingnya. Kenapa? Tampangmu seperti maling, gitu ya. Wah, itu prejudis, gitu ya. Atau silakan, siapa tahu kita keliru, prejudis bukan seperti itu, ya. Nah, sembari itu coba silakan siapa mau mengangkat yang kelima ini, superstition. Superstition itu apa? Dan mungkin bisa berikan contoh serta kalian coba jelasin kenapa itu juga sebagai salah satu barrier. Jadi kalau
topik kita ini kalau di buku ini Basan, mana bukunya? Ah, ini ya. Itu namanya Barriers to Critical Thinking, ya. Buku ini bagus sekali. Memang berbasis bahasa Inggris, tapi kalian tentu sudah terbiasa ya. Nah, barriers to critical thinking itu ada hal-hal tadi, dan semuanya semua ada dibahas. Ya. Mana di sini prejudice. Nah, silakan tentang tadi apa namanya? Superstition. Ada yang mau menjawab? Boleh lagi, Pak? Boleh. Superstition kepercayaan terhadap hal yang belum pasti biasanya berhubungan dengan hal mistis, Pak. Biasanya. Contohnya gimana? Adakah hal mistis yang kalian pernah temui dan diyakini? Kayak misalnya tiba-tiba ada angin dingin, orang takut kayak misalnya ada setan lewat, padahal ini dingin. Tiba-tiba Depan pintu aja. Tiba-tiba lagi bicara sekelas, isi kelas tiba-tiba pada diam gitu ya. Loh, semua langsung saling menatap gitu ya. Kenapa semua pada diam? Loh, malaikat lewat. Ya, misal seperti itu juga kan kadang. Hal lain lagi apa? Oh, ternyata ada yang harus di chat. Superstition, oke Melvin, ya. Dari William Johan, duduk depan pintu susah dapat jodoh. Maaf ya kalau suaranya agak masuk. Catherine, kalau kita sudah berprasangka, seringkali pendapat kita dipengaruhi oleh prasangka tersebut. Iya, betul. Jadi juga menjadikan kita bisa bias, ya. Oke, kita catat dulu ya. Jadi siapa saja tadi yang sudah ikut menjawab, berpartisipasi. Adit, bentar saya mute dulu bentar. Maaf ya, daftar mahasiswa cukup banyak, jadi saya scrolling cari namanya kalian. Oke. Juga terkait superstition, misalnya, jadi ada hal-hal yang mungkin menjadi satu mitos atau kepercayaan tanpa ada suatu bukti empiris ya atau bukti yang menguatkan bahwa hal tersebut memang benar adanya. Namun ada juga memang apa biasa orang bilang pamali ataupun hal lain diyakini yang sebenarnya itu ada penjelasannya, namun kadang hal itu mungkin turun secara turun temurun, akhirnya tidak lagi diketahui asal muasalnya. Jangankan kita bicara turun menurun, sekitar seminggu yang lalu saya punya satu kejadian juga yang bisa menunjukkan bagaimana satu hal itu diturun temurunkan itu akhirnya menjadi suatu pemahaman yang keliru. Nah, ceritanya gini, saya ada punya klien, mereka pakai software buatan kami, di situ mereka melakukan penginputan data berupa purchase order. Mungkin kalian sudah ada mengambil mata kuliah seperti SAP. Intinya purchase order itu orang mau melakukan transaksi pembelian barang, tapi dipesan dulu barangnya. Nah, jadi minggu lalu salah satu supervisor di bagian keuangan itu menelpon saya, dia bilang, Pak Irvin mau tanya dong, itu di PO ya
ada suatu barang itu nggak jadi dibeli, kemudian saya tanyakan kepada staf yang menginput, kenapa barang ini tetap ada di PO, padahal kalau diketahui nggak dibeli, kenapa nggak dihapus aja dari PO? Jawaban orang tersebut adalah, oh Bu, barang itu memang nggak masuk, nggak apa-apa, dibiarin aja, karena nanti saya kalau ada pesanan barang itu, saya sudah nggak bisa lagi menginput harganya, jadi harganya harus ada di awal. Nah, dari mana orang itu bisa berkesimpulan bahwa suatu barang di PO itu kalau sudah diinput, maka nanti nggak bisa diubah lagi, dan perlu diinput dulu di awal supaya nanti kalau barangnya masuk dipesan, itu harganya udah ada. Ya. Nah, saya nggak menemukan kesimpulan, saya nggak menemukan suatu alasan kenapa orang ini berpikir seperti itu. Maka bertanyalah si supervisor keuangan tadi kepada kami sebagai developer dari program itu. Saya bilang tidak ada hal seperti itu. Namun setelah kita diskusi, mencari tahu, tentunya supaya saya bisa mendapat suatu gambaran, saya harus coba menempatkan diri saya dari sudut pandang si orang tersebut. Ternyata setelah saya telaah, kemungkinan besar orang tersebut ingin memanfaatkan fasilitas histori dari purchase order kami, di mana jika suatu barang diinputkan di PO, program akan mengecek apakah sebelumnya ada di histori barang ini di PO sebelumnya. Kalau ada, maka harga itu dijadikan acuan. Dan ketika dia mengeset harga jual barang, itu juga otomatis marginnya dihitung. Nah, seperti itu. Ya. Oke, terus ada juga dari Alfianto menggunakan jimat agar, oh sorry, bentar, saya belum selesai dengan contoh yang PO tadi. Nah, kenapa sih orang ini bisa berkesimpulan seperti itu, padahal saya nggak pernah mengajari, kami nggak pernah mengajari ya. Nah, nampaknya hal ini mungkin pernah disampaikan oleh rekan kerjanya yang lain, dan rekan kerjanya itu juga mendapat pemahaman dari sebelumnya, dan pemahaman itu nggak pernah diajarkan secara utuh kepada si penerusnya. Akhirnya yang keterima hanya sepotong aja, gitu. Ya. Kemudian dari Alfianto, contoh menggunakan jimat agar terhindar dari hal-hal buruk, itu superstition ya. Dari Kevin, Aprilion, itu semacam tahayul ya. Konon kalau gunting kuku malam-malam mengundang hantu ya. Wow, ya. Mungkin hantunya kalau membantu atau membuat kita lebih ekstra hati-hati, mungkin itu bisa dianggap sebagai hal yang positif. Tapi tentunya kita dihindari menggunting kuku malam karena pencahayaan kurang bisa membuat kita mencederai diri sendiri. Kita perlu pahami juga di lingkungan budaya masyarakat kita, seringkali suatu anjuran atau pelarangan itu dibumbui dengan hal-hal yang membuat seseorang tuh takut sehingga tidak usah berpikir panjang. Sebagai contoh, kamu jangan gunting kuku malam-malam. Kenapa? Karena kita malas mengungkapkan suatu alasan yang make sense atau mau berpikir, orang Indonesia cenderung malas berpikir. Ya nggak semua lah ya. Saya kalau ngomong orang Indonesia cenderung berpikir, itu sebenarnya dia suatu pernyataan yang keliru, itu menggeneralisir. Mungkin lebih tepatnya saya bilang gini, seringkali saya menemukan masyarakat kita itu malas berpikir. Sehingga, kenapa nggak boleh gunting kuku malam-malam? Iya, nanti ngundang hantu. Ah, udah, gitu aja. Nah, supaya langsung orang yang disampaikan, barangkali yang lebih muda, itu sudah langsung takut, dan tidak lagi mempertanyakan. Ya, nah, jangan duduk di atas bantal, nanti bisulan. Padahal nanti bantalnya mungkin jadi peot gitu ya. Busanya menjadi ya. Oke, ya. Tidak membuka payung di dalam ruangan. Padahal tentunya kan ini bisa mencelakai orang lain, atau karena ruangan relatif sempit, maka nanti malah menyenggol benda-benda lain. Ya. Kemudian, nah dari Dave Septian itu barusan saya dengar ini kayak gini. Senter jangan diarahkan ke atas kalau di luar. Kenapa? Karena mungkin jadi nggak bisa menyinari langit gitu ya. Atau ke atas kemana? Ke wajah gitu supaya kelihatan horor barangkali ya. Kemudian dari Jason Nathaniel, Jason mengajukan satu pertanyaan kepada kita. Jika seseorang memiliki kepercayaan terlalu tinggi terhadap agama, apakah termasuk superstition? Seperti sampai melarang orang minum obat karena percaya akan kekuatan doa. Oke.
Silakan, ada yang mau menanggapi pemikiran dari Jason? Kalau kita terlalu mempercayai misalnya agama, apakah kita itu sudah tergolong kepada superstition? Cuma kalau pada agama kan kita menyandarkan pada kekuatan dari sesuatu zat yang maha kuasa yang kita kenal sebagai Tuhan, ya. Kita percaya akan kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Sesungguhnya saya nggak bisa terlalu menjawab. Ini suatu pemikiran filosofi mendalam dan mungkin juga membutuhkan suatu nganu. Tapi bolehlah ya dalam kapasitas kita yang terbatas ini, menurut saya tidak sepenuhnya superstition, karena superstition ini sepertinya lebih mengarah pada kekuatan-kekuatan gaib di luar dari kekuatan Tuhan itu sendiri. Meskipun sebenarnya kekuatan gaib atau kekuatan lain itu yang ada di alam semesta ini kan sebenarnya adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan gitu kan. Berarti Tuhan sendiri membolehkan adanya kekuatan yang lain tersebut. Tinggal apakah jika kita mengikuti dan kemudian kita bisa terjerumus pada suatu keburukan, nah itu tentunya pilihan-pilihan yang diberikan kepada yang namanya makhluk manusia. Gitu. Ya, silakan kalau ada yang memiliki pendapat lain. Ya. Kucing hitam membawa sial, ya. Nah, kira-kira kenapa ya? Kenapa bukan kucing putih atau kucing coklat yang dikatakan pembawa sial? Kemungkinan karena kucing hitam itu dengan matanya yang kuning dan kalau malam nggak kelihatan itu kadang mungkin bisa mengagetkan seseorang. Ya, nah sehingga lebih terpersepsi di alam bawah sadar manusia ini sesuatu yang agak agak menyeramkan dalam tanda kutip. Ya. Orang Indonesia malas berpikir adalah sosiosentrisme. Oke, Adit. Ya, jadi sosiosentrisme itu apa? Sambil googling ya. Sosiosentrisme kecenderungan untuk melihat dunia dari perspektif sosial atau sekelompok orang. Oke, jadi misalnya gini, kita informatika itu lebih banyak mengupas hal-hal logis misalnya. Sehingga saya memutuskan gini, dunia itu harusnya memang itu penuh dengan logika dan sistematika cara berpikir yang baik. Ya, hal ini tidak dimiliki oleh semua orang, padahal itu sangat penting. Nah, ini saya tergolong sosiosentrisme. Saya memandang kepatutan itu hanya dari sudut pandang kelompok kita, informatika. Ya, yang mana tentunya tidak benar ya, dunia ini banyak warna, ada juga hal kreativitas dan lain-lain ya, nilai-nilai seni yang juga penting. Oke. Dari Hanjaya, kupu-kupu masuk ruangan, ada tamu datang. Nah, barangkali kupu-kupunya kesasar atau mengira ada apa sumber sari madu yang bisa dia ini ya. Oke. Kuping panas atau batuk-batuk berarti ada yang sementara membicarakan kita ya. Makan mie setiap ulang tahun. Well, makan mie apakah karena mie-nya itu panjang sehingga diharapkan umur kita panjang? Oke, tergantung dari seberapa seseorang mempercayai ya. Oke. Kemudian dari Davin, bukannya kalau misal ada tahayul akan menyebabkan kita berpikir kritis ya Pak? Karena kita melihat apakah ya, oh iya, bagi masyarakat yang memang mau menilai apakah tahayul itu bisa diterima atau enggak. Namun jika kita mempercayai tahayul itu langsung, tentunya kita lebih mengedepankan dan langsung percaya bahwa tahayul itu benar demikian, sehingga kita tidak lagi mau berpikir penyebab lain atau apa hal lain yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, jadi memang sepatutnya kita tidak menerima apapun itu mentah-mentah, tetapi hendaknya kita proses. Berikutnya, distrust in reason. Jadi kita ambil beberapa aja ya. Tentu semua ini saya yakin kalian bisa
cari tahu dan pelajari sendiri, tapi apa yang bisa kita diskusi ya. Distrust in reason, apa? Tidak mempercayai suatu alasan, ya. Bisa karena faktor apa? Mungkin memang tidak senang dengan si orang yang menyampaikan, atau terlalu yakin terhadap apa yang dia yakini, ya apa yang diketahui. Kemudian pemikiran yang relatif. Nah, ini maksudnya apa nih? Relativistic thinking, ya. Nah, kita coba lihat acuan dari bukunya ya. Nah, relativistic thinking. Nah, ini ada diskusi dari profesor dengan salah seorang mahasiswa. Jenny ya, mahasiswi. Professor X, I don't understand why you gave me D on this paper. Jadi Jenny dapat nilai D. Kenapa kok saya dapat D? Profesor bilang, well, as I noted in my written comments, you state your opinions, but you don't offer any reason to back them up. Kamu bikin alasan, kamu memang menyampaikan penilaianmu, opinimu, ya, tapi kamu tidak menyertakan apa alasan-alasan yang mendukung pemikiran tersebut. Do you mean you gave me a low grade because you disagree with my opinions? Lalu itu kan berarti Bapak tidak setuju dong dengan pendapat saya. Bukan begitu, Jenny. Kamu dapat nilai rendah karena kamu tidak memberikan alasan apapun untuk mendukung opini tersebut. Tapi kan semua orang bisa memiliki opini masing-masing, ya. Dan apakah setiap orang bisa membuktikan bahwa opininya itu benar dan semuanya salah? Tentu tidak, kan? Jika demikian, apakah saya harus memberikan alasan untuk mendukung opini saya? Ketika opini tersebut saya memang bisa yakini dan pertahankan, ya. Dan tidak ada, and no one can prove, dan tidak ada yang bisa juga membuktikan bahwa opini saya ini salah. Nah, ini satu pemikiran yang relativistik, maksudnya, contohnya. Nangkap ya? Jadi si Jane ini menganggap, loh kalau opini ya berarti opini dong, nggak perlu didukung lagi, namanya juga pendapat. Kenapa harus didasarkan pada suatu alasan-alasan? Jadi kalau saya lihat, keyakinan Jenny bahwa opini itu apa berbeda dengan si profesor. Profesor menyatakan opini, oke, silahkan berikan, tetapi tolong ungkapkan juga alasannya apa, gitu. Ya. Pak, Ya. dapatkah dibilang bahwa relativistic thinking mengasumsikan tidak ada kebenaran yang mutlak, yang ada adalah hanya kebenaran pribadi yang kita sebut sebagai opini gitu, Pak? Saya yakin ada. Jadi memang ketika saya membaca juga passage ini ya, ada beberapa hal yang barangkali kita bisa, kalau dari pengamatan saya dan penilaian saya ya, dalam batasan saya di pengajar di mata kuliah ini yang baru semester ini. Kalau kita berbicara untuk hal misalnya, apakah kuah ini terlalu pedas atau enggak? Kemudian saya memberikan opini ini terlalu pedas. Kemudian kawan saya menanyakan, kenapa terlalu pedas? Saya sepertinya tidak butuh memberikan suatu reasoning. Ya karena menurut saya pedas. Ya karena mata saya sampai berair. Terus dia makan, tapi saya enggak. Nah, itu hal-hal yang tidak terlalu membutuhkan suatu di backup oleh suatu reasoning. Tetapi ada hal yang memang bisa ditelaah lebih jauh. Itulah yang membutuhkan reasoning. Dan dalam contoh ini mereka sedang membahas barangkali suatu subjek ya perkuliahan yang memang bisa dicari dan bisa digali apa penyebab, apa yang harus opini itu menurut Anda kenapa begini, alasannya apa gitu ya. Sebagai contoh nih, misalnya nih, kita mau membelok ke kiri ya, kita mau berbelok ke kiri di sebuah perempatan jalan. Setiap perempatan itu
setiap, jadi perempatan itu ada empat ya, empat apa namanya, empat arah, masing-masing ada lampu merah. Sekarang kegiliran lampu merah di bagian kita, dan kita akan berbelok ke sebelah kiri. Ketika kita sedang lampu hijau, berarti 3 ruas lain itu sementara lampu merah. Ya, tetapi karena mereka lampu merah, maka zebra cross-nya mereka memperbolehkan orang menyeberang. Jadi ada yang sedang sementara menyeberang di suatu ruas jalan sebelah kiri yang kita mau belok, dan kita lagi hijau, kita kiri. Begitu kita kiri, ada seseorang sementara menyeberang. Maka, apakah kita seharusnya membiarkan orang itu lewat dulu, dan orang itu juga seperti ragu apakah dia harus melanjutkan maju atau dia mundur, ya? Maka menurut Anda, apakah kita seharusnya maju tetap dan mengklakson orang tersebut, meminta dia minggir, atau kita harusnya mempersilahkan dia lewat dulu? Nah, ini sesuatu yang bisa ada reasoning yang membackup-nya. Sebagai contoh, ya, dia harusnya nggak nyebrang, Pak. Kenapa? Karena saya hijau. Jelas-jelas hijau adalah tanda berjalan. Betul, hijau. Tapi karena dia di ruasnya dia kendaraan lagi lampu merah, justru dia diperbolehkan menyeberang. Nah, ini gimana? Nah, reasoning yang tadi, ya karena mobilnya sudah dapat giliran hijau, ya harusnya dia boleh jalan, dan semua orang tadi harusnya diklakson. Tapi orang itu juga sementara hijau. Nah, opini yang lain bisa menyatakan bahwa harusnya stop, Pak, ya, atau memelankan dan membiarkan orang itu lewat dahulu, baru kemudian tetap jalan lagi, gitu. Ya, nah, kenapa? Alasannya apa? Karena dia juga sementara hijau, jadi dia juga berhak. Kemudian antara kendaraan dan mobil, antara kendaraan dengan pejalan kaki, kita diminta memprioritikan si pejalan kaki. Nah, karena pejalan kaki dan kendaraan dua-dua hijau, kita kembali pada aturan presiden gitu ya, presiden rule, pejalan kaki lebih duluan. Akhirnya dia silakan diproses lebih dahulu, gitu ya. Itu barangkali secara ini saya. Nah, itu suatu contoh opini yang kita backingkan dengan alasan-alasan. Nah, tapi kalau contoh yang pedas tadi, tentu sebetulnya nggak butuh suatu alasan, gitu ya. Jadi relativism ini juga erat kaitannya dengan subjektivitas, gitu. Ya, subjektivitas, tapi mbok ya didukung dengan apa alasannya, gitu. Ya, Pak, saya mau nanya, Pak. ya, Tentang masih berkaitan sama relativistic thinking. Jadi kan sekarang kan lagi ada yang isu yang beredar tuh yang penggunaan kata maaf Pak, anjay gitu. anjay. Yang mulai dilarang. Itu kan Hmm. kalau saya baca-baca argumennya tuh orang tuh bilang kata anjay itu tuh nggak cuma buat bilang kasar gitu. Kadang di kehidupan sehari kalau ada yang keren gitu, biasa kita latah bilangnya Mengatakan anjay. anjay, gitu ya. Ya, seperti itu, Pak. Itu gimana, Pak? Ya, menarik juga. Nah, by the way, anjay itu apa? Oke, kalau setahu saya, anjay itu katanya dari kata anjing, yang kalau dalam kebiasaan masyarakat di Jawa Barat, itu memang seperti suatu kata apa ya, saya nggak bisa bilang kata sambung, tetapi suatu ekspresi ketika excited terhadap sesuatu, entah excited kaget, excited tidak menyukai. Kalau dalam definisi saya gitu, misalnya tiba-tiba pintu di sebelah saya kebanting, saya bilang anjing, mengagetkan. Ada beberapa kelompok masyarakat, bukan beberapa, hanya kelompok masyarakat di Jawa Barat yang menilai bahwa pengucapan kata anjing itu bernada konotatif. Ya, apakah anjing ini yang kemudian mengalami perubahan menjadi anjay? Itu yang saya kurang tahu. Nah, sekarang WMP bilang anjay ini tidak selalu bernada negatif, bisa juga untuk hal-hal yang lain. Silakan, coba ada yang mau berpendapat.
Saya Pak, Ya. mungkin karena kita kebanyakan dari kita bias terhadap bahasa, bahwa bahasa itu baku. Kenyataannya kan bahasa itu dapat terus berevolusi. Kata-kata seperti internet aja kan baru ada 100 tahun terakhir gitu. Mungkin itu yang membuat orang bias terhadap bahasa kata-kata tersebut. Ya, betul. Artinya apa? Kalau Saya kayak juga gitu pendapat. agak sulit dijadikan undang-undang gitu Pak ya. Soalnya kan Benar. kalau bahasa gini kan seperti kata Adit bilang tadi tuh dia bakal berevolusi terus menerus setiap harinya bahkan mungkin. Maka menurut kalian, sebenarnya menyatakan bahwa anjay itu sesuatu yang tidak patut, itu kalau dari ke 27 poin ini, dia lebih masuk kemana ya? Kita nggak bilang dulu bahwa anjay itu menyebabkan orang nggak bisa berpikir kritis, bukan. Tapi kita bilang dulu, dia mirip dengan apa di sini? Anjir Pak kalau dulu Pak. Aduh anjing terus anjir. Sorry, Anjay. yang bukan saya tanya anjay itu kata-kata lainnya apa, anjing, anjir, anjrit gitu ya, anjrot. Mungkin bukan maksud saya kalau yang di poin-poin ini yang di slide itu dia masuk ke dalam kelompok yang mana. Kalau menurut saya dia masuk kepada sosiosentrism, iya kan? Kita menganggap bahwa anjay yang berawal dari anjing itu dianggap sesuatu yang tidak sopan oleh kelompok masyarakat Jawa Barat misalnya. Lebih spesifik barangkali Bandung dan sekitarnya. Gitu. Iya kan ya? Kalau kalian ke NTT terus kalian bilang, hei anjing gitu kan, apakah orang sana kemudian akan menganggap, ih ada apa? Mungkin dia beneran akan lihat anjing. Saya juga sebagai orang yang besar di Indonesia Timur, juga lama di Sulawesi, di Makassar, juga lama di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan akhirnya sekarang di Bandung. Bagi saya, ya namanya pengumpatan itu bisa menggunakan nama-nama hewan memang ya, tetapi hanya menspesifikasikan dan itu hanya ada di satu kelompok masyarakat, itu tidak bisa digeneralisir. Ya. Nah, kita memang lihat kadang pembuat keputusan ini kebanyakan adalah orang-orang yang berdiam di Jawa, sehingga pemikiran dia ya terarah pada itu, sosiosentrisme yang berlaku di Jawa. Dia tidak melihat secara luas. Itulah juga kenapa kadang ada gejolak-gejolak orang-orang di daerah itu cenderung terkadang muncul suatu semangat untuk memisahkan diri. Karena kenapa? Mereka merasa bahwa banyak hal keputusan itu semua didasarkan pada kepentingan atau kebutuhan dari Pulau Jawa. Begitu. Iya. Pak, mau nanya, Pak. Hmm. Kalau menurut Bapak, di situ kan relativistic thinking ya, Pak. Itu kan Yes. di bawah ada yang namanya cultural relativism, Pak. Di paragraf setelah yang relativism yang ada subjektivismnya itu di buku. Oh, oke. Di situ kan disebutkan ada cultural relativism. Nah, Iya. menurut Bapak itu dengan sociocentrism, apakah ada hubungannya, Pak? Kalau saya lihat itu ada hubungannya. Nah, Ya. kemudian Pak, bagaimana hubungannya dengan norma yang berlaku di masyarakat di suatu daerah tertentu, Pak? Iya, betul. Jadi norma contoh kalau di Jawa Barat, atau saya jangan bilang Jawa Barat, saya bilang Bandung aja dulu ya. Kita mengucapkan anjing kepada seseorang yang lebih tua, tentu itu tidak sopan. Atau kita tergantung juga kita berbicara dalam artian apa? Apakah kita kaget gitu, kita senang, ataukah kita memang menunjuk pada hewan anjing? Ya. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi sekaligus saya jawab Antonio sama Wempi tadi ya. Maka gimana dong kalau gitu dengan anjay tadi? Apakah kita harus melarang penggunaan dari anjay?
Eh, kalau menurut saya, sebaiknya yang diarahkan adalah bahwa diingatkan kepada terutama generasi muda untuk lebih berhati-hati menggunakan istilah-istilah yang eh, mungkin bisa melanggar suatu norma kesopanan, ya, dan juga dilihat pemakaiannya apakah patut atau tidak sesuai konteks pembicaraan, gitu. Ya. Eh, Jadi di sini terus diberikan contoh, sebagai contoh eh, anjay apa dan lain-lain. Jadi bukan hanya spesifik anjay, karena anjay ya masuk kepada tadi pemikiran relativistik, sosiosentrism. Orang di Papua, orang di Sumatera bangga nggak masalah dengan anjay, malah mereka baru pengen ada apa nih gitu ya. Atau mungkin ada seseorang yang dari Jawa Barat datang ke Danau Toba gitu, menikmati pemandangan, terus dia bilang anjay, bagus sekali gitu ya. Bagi orang di sana melihat seluruh kalimatnya, dia menyatakan kata itu pasti suatu ungkapan senang begitu. Iya. Jadi dengan langsung mengklaim bahwa itu suatu pernyataan yang barangkali tidak tepat. Tapi kita perlu menyadari bahwa ya kadang kita menjadi lupa diri mengingat bahwa tutur kata kita itu apakah sudah menghilangkan apa ya istilahnya jati diri kita sebagai kaum intelek. Nah, ini pembicaraan yang kadang tuh saya pernah bahas panjang lebar. Itu bisa sampai kepada kita bagaimana dengan budaya-budaya K-pop dan lain-lain dan lain-lain. Tapi nanti ya, tunggu dulu. Jadi dari Juan kalau begitu jadinya selective perception. Iya betul. Kemudian Anjaya menurut saya gimana konteks pembicaraannya? Betul juga. Jadi harus paham terhadap konteks, nyambungnya. Ya itu salah satu standar di dalam berpikir kritis. Nah, oke. Sebelum kita lanjut ke hal yang berikutnya, saya mau nyatakan bahwa ke-27 poin-poin ini, bahkan mungkin bisa kalian gali lebih lagi banyak, ini banyak yang beririsan kok. Ya, jadi ada yang, ini Pak bisa masuk egosentrisme dan sosiosentrisme. Pak, ini masuk kepada relativity thinking dan apa misalnya prejudis. Betul, ya. Namun mungkin ada hal-hal tertentu yang memang lebih hanya mengarah pada oh ini peer pressure, oh ini provincialism gitu, ya. Nah, tetapi kita nggak wajib menyatakan bahwa oh ini hanya masuk pada egosentrisme, tidak tergolong sosio, tidak, mungkin saja lebih dari satu gitu, ya. Memang ada satu ungkapannya. Apa yang keluar dari mulut kita, apa yang menjadi keterbiasaan kita di dalam mengucapkan sesuatu, itu mengidentifikasi diri kita. Bukan berarti kita kalau ngomong harus formal seperti ini, enggak. Tetapi jika kita mudah mengucapkan suatu istilah-istilah yang istilah itu sebenarnya sensitif pada suatu apa namanya kelompok-kelompok masyarakat tertentu dan barangkali kita memiliki kesadaran atau itu suatu istilah baru katakanlah anjay, mungkin anjay dalam 15 tahun terakhir belum pernah ada. Sekarang kalau kita ikut mengucapkan anjay, mungkin kita ingin merasakan hype. Oke, sekarang sedang ada anjay, tapi apakah kita juga paham sepenuhnya gitu? Dan ketika kita muncul di dalam suatu forum atau apa istilahnya suatu ruang publik, kalian bikin video barangkali bisa dinonton, apakah menggunakan kata tersebut mutlak dibutuhkan atau bisa punya satu konsekuensi lain? Nah itu kalian perlu dipikirkan gitu ya. Kemudian ini ada kaitannya dengan juga apa istilahnya budaya dari suatu masyarakat ya.
kita seringkali melihat ada sesuatu yang baru. Contoh penggunaan kata anjay, kita ikut menggunakan penggunaan kata anjay. Oke lah, kalau itu sifatnya temporer, barangkali no problem, gitu ya, asalkan kita gunakan sesuai konteks. Dan kita tidak bermaksud untuk mengumpat seseorang. Tetapi kalau kita tahu itu pada dasarnya merupakan suatu umpatan dan belum semua lapisan masyarakat memahami itu sebagai umpatan, ya barangkali kita harus lebih hati-hati, gitu ya. Hal yang lain, sebenarnya kalau kita terlalu serampangan juga menggunakan suatu istilah di dalam pengucapan kita, itu barangkali kita tidak sepenuhnya menyadari bahwa betapa pentingnya kita berbahasa dengan baik dan benar. Bahkan tergolong bagaimana kita melestarikan bahasa-bahasa kita sendiri. Ya, sebagai contoh, kita nggak terlalu peduli menggunakan padanan bahasa Indonesia untuk suatu istilah asing. Ya, dan kita bahkan tidak bisa menemukan alasan mengapa kita harus atau mengapa kita kadang harus menggunakan padanan kata tersebut. Sebagai contoh, saya bilang, oke lah, anggap kita bilang suatu contoh kata apa ya yang sudah jarang digunakan ya. Keberagaman. Apa? Niscaya, Pak. Niscaya. Niscaya itu bahasa Inggrisnya apa ya? Oke lah, selain niscaya kayaknya ada juga ya. Barangkali ini, diversity. Diversity itu keberagaman. Sebenarnya ada keberagaman atau diversity kalau kita harus berpikir cepat dan kita terpaksa terucap kata diversity, itu mungkin orang masih bisa maklum. Tetapi di kesempatan-kesempatan di mana kita bisa meluangkan waktu untuk memilih istilah, sebaiknya kita menggunakan istilah Indonesia. Karena kenapa? Itu bagian dari kita menjaga kelestarian dan keberagaman dari bahasa kita. Nah, sekarang yang saya mau tanyakan, kenapa hal itu penting? Bukannya bahasa Indonesia nggak akan hilang. Kenapa kita harus masuk pada konteks menjaga kelestarian bahasa? Begitu. Nah, ada yang punya pendapat nggak? Kenapa budaya masyarakat Jepang, mereka banyak kita melihat contoh, mereka kemampuan bahasa Inggrisnya pas-pasan. Kalau datang turis ke luar negeri, turis datang ke Jepang, biasanya nggak terlalu masalah jika orang Jepangnya itu tidak bisa berbahasa Inggris. Tapi beda dengan kalau orang datang ke Indonesia, mereka harapkan memang orang-orang lokal ini mampu berbicara dengan turis secara bahasa Inggris, gitu. Ya, ini ada kaitannya juga dengan suatu faktor budaya sebagai contoh. Apakah kita mengikuti suatu perdebatan, acara perdebatan dalam bahasa Inggris, kita semangat, dan kalau perdebatan dalam bahasa Indonesia kita cenderung tidak tertarik untuk mengikuti, ya, itu ada suatu alasan-alasan juga. Nah, saya belum ketemu suatu kata-kata yang bisa dengan tepat mewakili pemikiran saya. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, saya melihat bahwa memang kelestarian suatu budaya itu kembali ke masyarakatnya sendiri. Seberapa masyarakat itu mencintai budaya lokal yang dimiliki. Mencintai bukan berarti dia harus everyday use. Tidak setiap hari harus selalu pakai, enggak. Tapi dia menyadari ada. Dan manakala ada kesempatan untuk dia melakukan hal itu, dia lakukan hal itu. Ya. Sebagai contoh ya,
eh, kita misalnya menyenangi budaya pop dari luar, entah mungkin dari Korea, entah dari Barat, entah dari Jepang, dari manapun, gitu ya. Apakah kita tetap kemudian menghargai sanggar tari tradisional? Kita tidak meminta diri kita menyukai atau mencintai atau memamerkan itu di depan umum, tetapi kita menghargai bahwa ya sanggar tari tradisional keberadaannya penting untuk tetap menjaga kelestarian budaya kita. Dan di dalam budaya tersebut ada banyak nilai-nilai, ya nilai-nilai budaya lah yang kekhasan dari bangsa kita. Begitu. Iya. Siapa yang bisa menjaga dan merawat hal itu? Udahlah nanti ada generasi-generasi tua. Enggak, generasi-generasi tua itu sudah mulai pensiun dan adalah generasi-generasi yang muda. Apakah Anda mengenal budaya-budaya dari masyarakat Anda? Dulu di salah satu bukunya Pramudia ya, pernah dia tuliskan, seseorang yang tidak pernah mengenal tulisan-tulisan akan bangsanya sendiri, bagaimana mungkin dia bisa mencintai bangsanya? Gitu. Jadi, Anda sesekali juga perlu mengetahui budaya-budaya bangsa kita. Entah itu budaya dalam karya seni, dalam karya tulisan, dalam karya suatu nilai-nilai, itu perlu. Begitu. Itulah yang bisa membuat dan mempertahankan kekhasan kita sebagai suatu bangsa, masyarakat Indonesia. Bukan berarti kita tidak mau yang lain. Yang lain, kalau kita adalah orang Amerika, kita juga harus demikian. Kita harus menjaga kekhasan kita. Gitu. Ya. Nah, kita bisa melihat juga sekarang ya, teknik penggambaran komik kita Indonesia itu lebih banyak kena pengaruh dari gaya komik manga Jepang, yang mana digambarkan matanya bulat-bulat terus berbinar-binar ya. Itu sebenarnya style Jepang ya. Style Barat beda lagi, style kita beda lagi. Memang kalau kita mau bicara unsur pasar ya sekarang yang laku dijual kayak begini, ya itu memang kita kan berarti berpikir dari sudut pandang seberapa mudah produk ini dijual. Tetapi apakah ketika menjual sesuatu kita tidak bisa sembari ya sekali jalan juga ikut mendukung terhadap suatu budaya lokal. Nah, itu kan juga menjadi suatu pemikiran ya. Nah, mungkin kita kalau bahas di sini ya akan panjang sekali tuh, tapi kurang lebih seperti itu. Ada banyak hal-hal yang kadang tuh perlu kita tanyakan, kapan saatnya kita mempertahankan dan kita lebih mengunggulkan kekhasan kita sebagai bangsa Indonesia, dan kapan ya kita tentu juga boleh menikmati hasil-hasil karya kreasi dari kelompok bangsa lain, begitu. Ya, kita juga bisa gunakan, bukan berarti kita mengakui atau mengagumi budaya lokal kemudian kita menjadi terbatas kreativitasnya, tidak. Sebagai contoh, saya pengen bikin background Google, misalnya Anda adalah sebagai salah seorang developer di Google Classroom. Wah, saya mau juga menyediakan tema nggak cuman ini, saya mau tema ngangkat tema batik. Oh, ada motif-motif batik. Oh, boleh itu ya. Nah, itu mungkin bagaimana tuh art gitu ya, ada batik. Itu kan tetap berkreasi, dipadukan dengan unsur apa gitu ya. Misalnya color palette yang menarik, nah itu bisa saja begitu. Di IG ada akun Chancil Chan, Pak, dia animator Japanese style tapi gambar mitologi Indonesia, bagus ya. Oh gitu ya, menarik. Berarti setidaknya dia mengangkat dari sisi cerita ya, cerita-cerita dari budaya masyarakat kita supaya itu tidak lupa. Tetapi supaya barangkali menarik, boleh dong dia bawa dari sisi animasinya itu gaya Jepang. Jadi dia
membantu dari menyelamatkan, ya mungkin bukan menyelamatkan, dari melestarikan unsur cerita gitu ya. Mungkin nanti besok-besok kita nggak tahu ketika style gambar-gambar Jepang ini sudah terlalu mainstream, orang mulai cari, ada nggak sih bosen lihat gambar Jepang tuh selalu gini aja model-modelnya, stereotip penggambarannya. Nah, mulai muncul, sekarang ada yang model kayak gini ya, dari Indonesia gambarannya kayak gini. Nah, bisa saja gitu ya. Jadi, mungkin kalau si Cancil Chan ini jadi berpikir, kalau saya pakai yang semuanya model Indonesia, ya nggak menarik juga gitu ya. R.A. Kosasi gayanya unik Indonesia, Pak. Oke. Menarik, saya juga dapat informasi dari kalian ini ya, tentang Cancil Chan, R.A. Kosasi, dan lain-lain. Ya. Era Kosasi Pak itu yang menggambar Mahabharata versi Indonesia, Pak. Iya, iya. Oh, oke. Ya, memang penggambaran-gambaran itu kalian lihat ada sedikit perbedaan ya. Cara menggambarkan orang kita ala Jepang dengan arah barat pun ya, Amerika dengan Indonesia ya, itu ada perbedaan ya. Seperti Stan Lee tapi dari Indonesia. Iya. Ya, unsur kreativitas dan itu kita tetap harus saling jaga. Itulah kemampuan kreativitas dari kita makhluk manusia. Baik. Makanya saya nggak bikin slide-nya panjang-panjang amat, selain kebanyakan saya cuplik dari buku, pembahasan kita itu memang bisa kemana-mana. Ya. Oke, kemudian argumen Anda semua sudah lihat. Nah, sekarang kita langsung aja ya ke suatu kalimat, suatu latihan. Pak, saya ada pertanyaan mengenai argumen, Pak. Boleh. Kalau di slide kan argumen disebutnya sekumpulan pernyataan yang terdapat di dalamnya alasan-alasan yang membuktikan atau mendukung suatu pernyataan atau klaim. Bukankah argumen juga bisa yang membantah suatu pernyataan atau klaim, Pak? Iya, betul. Jadi kalau membantah berarti kamu menyatakan, misalnya dia menyatakan A, atau dia ambil contoh saja. Dia menyatakan hujan dan dia berikan argumen, ya. Kemudian kamu mau membantah. Kalau membantah, kita menyatakan tidak hujan. Dan diberikanlah argumen yang mendukung terhadap pernyataan tidak hujan. Yang secara substansi, pernyataan tidak hujan membantah terhadap pernyataan hujan. Jadi berlaku. Argumen adalah juga bisa dilakukan dalam konteks membantah suatu pernyataan. Membantah berarti menyatakan hal itu tidak benar. Ya, gitu. Adit menggunakan baju merah. Saya bantah, itu bukan merah, itu warna misalnya apa istilahnya, itu warna orange gitu. Kenapa warna orange? Nah, saya tunjukkan misalnya spektrum warna gitu ya. Nih, spektrum yang standar aja dulu deh, yang pelangi nih. Jika HBU, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu. Nah, ini bajunya Adit lebih ke arah orange atau merah, gitu kan? Orange gitu kan. Nah, itu suatu argumen saya yang membantah terhadap pernyataan bahwa Adit mengenakan baju merah gitu. Jadi juga berlaku pada suatu bantahan gitu. Apa itu cukup menjawab, Adit? Kalau punya pemikiran lain boleh. Cukup. Yang lain mungkin ada yang mau ini kalian kalau chat di sini saya tuh nggak muncul notifikasi ya. Saya cek dulu. Ya, Anjaya ya, kalau H dan A-nya dihilangkan. Ya, menjadi Anjay. Oke, sepertinya semua saya sudah baca. Nanti lagi saya cek. Sekarang di Classroom itu ada tugas. Saya paham mungkin kalian juga ada tugas-tugas mata kuliah lain. Jadi ini deadline-nya Sabtu jam 10 ya. Kerjakan halaman exercise 22 dari buku Basham. Banyak tuh. Saya tadi mau milih satu-satu yang mana nih. Cuma saya pikir mungkin bagi kalian ada preferensi, ini contoh ini menarik. Jadi saya bebaskan ke kalian.
pilih 10 soal dari daftar exercise itu dan itu kalian kerjakan. Langsung aja diketik ya. Nah, sekarang kita yuk latihan. Mau nanya Pak, itu latihannya dipisah jadi 2 bagian. Kita Oh. ambil 10 dari bagian manapun saja. Iya, bebas. Sebaiknya sih kalau bisa dari kedua-dua bagiannya itu masuk. Nah, ya kan? Saya coba lihat exercise-nya itu halaman 36. 28, 29, 32. Nah, ini exercise 22 ya. The following exercise will give you practice in identifying premises and conclusions. Terus bagian keduanya ini, identify premise and conclusion in the following argument. Ya. Nah, kenapa yang nomor satunya enggak? Nomor satunya ada yang kita akan bahas hari ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke latihan yang kita lakukan di sesi diskusi ini ya. Nah, gini. Yuk kita identifikasi premis dan konklusi. Dan kalian ada argumen nggak? Saya nggak mengangkat bahwa kita setuju atau kita nggak setuju terhadap penyampaian ini, tapi kita latihan yuk mengidentifikasi premis, konklusi, serta memang topik argumen kita masih awal, cuman kan kalian pasti sudah belajar logika matematika ya, premis itu apa ya, nganu apa, sudah belajar lah. So kita coba tetap menyusun argumen. Coba yang nomor 1 dulu. Saya ambil kasus yang cukup aktual ya. Pandemi COVID-19 hanyalah rekayasa semata. Sesungguhnya virus COVID-19 tidak ada. Atau kalaupun ada, tidak seberbahaya seperti yang disampaikan oleh pemerintah. Saya boleh langsung nunjuk dulu. Yang belum bersuara nih. Hana udah langsung mengklaim dulu, Pak, saya nggak ada suara. Oke. Tapi nanti bisa menjawab. Oke, saya secara random dulu ya. Andre Darsono ada? Andre? Ada, Pak. Sip. Andre, coba yuk identifikasi premis dari nomor 1 itu apa aja? Premis dari nomor 1. Sebentar ya, Pak. Premis itu, yang lain bisa bantu, premis itu apa? Premis adalah pernyataan yang mau mendukung, gitu ya. Sepertinya nggak ada ya premisnya di sini. Nggak ada, Pak. Atau kalau gitu pernyataan apa yang ada muncul di sini, gitu. Dan konklusinya apa? Apa konklusi yang mau disampaikan oleh nomor 1? Semata. Mungkin kita mulai dari pernyataan dulu ya. Nomor 1 ini ada klaim apa sih yang dilakukan oleh kalimat nomor 1? Di sini mengklaim bahwa COVID itu tuh adalah rekayasa, terus tidak berbahaya. Itu 1. Berarti Iya. rekayasa. Klaim kedua, Tidak berbahaya. tidak berbahaya. Ya. Oke. Dan saya kira itu 2 pernyataan yang bisa kita tarik ya. Nah, sekarang apakah ada premis yang mendukung terhadap klaim tersebut? Kalau dari kalimat saya lihat sepertinya nggak ada. Nah, andai kata nih Andre, kamu diminta, katakanlah kamu mendukung pernyataan ini, bahwa memang rekayasa semata. Apa premis atau kalimat-kalimat yang bisa kamu susun untuk mendukung bahwa memang ini adalah rekayasa semata? Waduh, mana? Agak sulit juga ya. Soalnya saya nggak pro, Pak. Jadi saya bingung baca kalimatnya. Kamu nggak pro. Andai kata kamu bikin dirinya kamu pro. Ya. Waduh. Kira-kira Gimana? gimana? Saya bantu ya, saya bantu. Buktinya, semua kawan-kawan yang saya kenal, ada yang tetap bekerja di Jakarta, tidak ada satupun yang terkena COVID. Kenapa COVID-19 ini seperti seolah hal yang heboh sekali, orang dilarang bepergian, kawan-kawan saya semua baik-baik saja. Gitu.
Orang disuruh tes swab, tes rapid test hanya untuk nyari uang. Nah, itu adalah argumen saya. Oh, iya, iya, iya. Paham, paham, Nah, paham. apalagi yang kamu bisa bikin? Kita mencari alasan untuk mendukung bahwa memang betul ini suatu rekayasa gitu. Oke. Ini rekayasa, soalnya teman saya dari Semarang ke Jakarta dihasilkan tes swab-nya negatif. Oke. Meskipun kayaknya agak kurang kuat. Terus Eh, apa? Dia menggunakan bus yang didesak-desak oleh orang banyak. Yang pemerintah bilang itu adalah rawan untuk terkena COVID, seperti itu. Bagus. Oke, sip. Jadi lebih kuat ya, suatu alasan. Nah, oke. Terima kasih. Siapa nih? Andre Darsono. Berikut boleh dong Cynthia Caroline. Kamu bisa bikin suatu premis juga nggak yang ngedukung pernyataan bahwa memang COVID-19 rekayasa semata? Waduh. Apa ya? Bentar, Pak. Iya, sambil mikir saya jelasin juga kepada kelas kita. Ini bukan persoalan pro kontra ya, ini latihan aja ya. Jadi kalian jangan bilang, oh kita diajarkan berpikir kritis, Pak Irwin akhirnya menyatakan COVID itu rekayasa. Bukan, kita gunakan bahan ini sebagai bahan latihan gitu. Ya. Saya bantu ya. Contoh yang lain gini. Kita dilarang berkeliaran di luar rumah tanpa, kok berkeliaran, kita dilarang keluar rumah untuk hal-hal yang tidak perlu. Terus yang biasa orang bilang di berita itu, tapi kenapa orang gila yang ada di jalan itu sehat-sehat saja, bahkan dia bertelanjang badan ya, dia tuh sehat, dia tidak kena COVID. Kenapa tidak ada orang-orang gila semua pada masuk rumah sakit gitu? Nah, itu satu pernyataan yang mendukung bahwa ini berarti hanya rekayasa gitu. Ya. Nah, coba kalau gitu lanjut masih Cynthia Caroline ya. Yang nomor 3 deh. Nomor 3. Tempat ibadah dilarang buka, tetapi kantor, pasar, supermarket boleh. Wah, ini berarti pemerintah mau melemahkan ini nilai-nilai religius dari masyarakat kita. Masyarakat kita, maksudnya nggak peduli ya ini agama apapun ya. Ini sengaja mau dilemahkan ini. Nah, apakah dari kalimat di poin 3 terdapat unsur premis dan konklusi? Kalau ada apa? Premisnya yang tempat ibadah dilarang buka ya, Pak? Kalau premis itu tadi hal yang mendukung ya, sebagai bukti atau pendukung konklusi. Konklusinya sih adalah pemerintah mau melemahkan iman dari masyarakat. Premisnya adalah itu sebabnya tempat ibadah dilarang buka, tapi pasar boleh buka. Padahal kalau bicara pandemi, orang dilarang berkumpul, harusnya pasar dan pusat ekonomi juga nggak boleh buka dong. Kenapa hanya tempat ibadah? Nah, ini berarti pemerintah mau melemahkan iman dari masyarakat. Ya, so premisnya adalah seperti itu. Yang konklusinya pemerintah mau melemahkan iman supaya kalau pemerintah, karena keimanan ini seolah-olah yang selama ini mengkritisi kinerja dari pemerintah, gitu. Padahal sebenarnya kalau mengkritisi kerja pemerintah, kenapa repot-repot harus ke arah agama ya? Pemikiran yang lurus, yang masuk akal, nalar itu juga bisa. Begitu ya. Nah, sekarang yuk siap coba. Ferani ada? Ada, Pak. Ferani, sekarang menurut kamu apa argumen yang kamu bisa gunakan yang menyatakan bahwa
poin ketiga ini keliru. Pakai Nyatanya, bahasa kamu sehari-hari nggak apa-apa. nyatanya kan kita masih bisa online di rumah, Pak. Masih bisa ibadah di rumah. Bukankah kerja juga masih bisa online dari rumah? Belanja juga masih bisa online dari rumah. Hah, tapi kan nggak melemahkan iman dong kalau gitu, Pak. Maksudnya kan untuk melemahkan iman kan ini membantah melemahkan iman. Karena ibadah di tempat yang sama secara fisik, kita berada di suatu tempat, itu jauh lebih bisa keterima dong. Kita lihat orangnya langsung, ekspresi khotib, ekspresi pendeta, pastor, dengan gerak tubuh, dan kita berdoa dalam satu ruangan, energi-energi positif itu bisa lebih tersalurkan. Itu nggak tercapai kalau kita online. Kita bisa sembari dengar khutbah sambil pakai celana pendek, kaki naik, makan kacang gitu. Ya. Gak apa-apa, ini kita cuma diskusi yang ya. Silakan. Mungkin yang lain ada mau ikut membantu? Ferani, silakan kalau masih ada ini. Apa yang mau disampaikan? Saya tambah ya. Juan ada nggak? Juan Wilson Nara. Ada, Pak. Juan, coba bikin suatu argumen yang membantah nomor 3 ini. Tadi kan dari Ferani sudah ya. Sesungguhnya beribadah secara online itu juga nggak melemahkan iman. Gitu. Itu tadi yang Ferani. Membantah. Sebenarnya membantah kan, Pak, bener kan? Iya, membantah. Kalau ibadah, menurut saya ibadah dimanapun, kalau misalnya tujuannya ibadah, tidak akan melemahkan iman, toh Pak. Kan tujuan utamanya ibadah, bukan masalah online atau offline ya. Kalau gitu, bukankah pasar, pusat-pusat ekonomi sekarang juga sudah bisa belanja online? Tapi kan tidak semua memiliki fasilitas online ya, Pak. Harusnya mereka kalau gitu lebih diarahkan untuk online. Iya. Untuk pengarahannya seperti apa, Pak? Kalau misalnya diberikan kursus, pelatihan supaya bisa berdagang juga secara online. Orang yang punya toko di pasar baru supaya buka juga di Tokopedia gitu. Berarti kumpul lagi dong, Pak. Berarti nggak jadi social distancing lagi, Pak. Tetap berkumpul dalam satu ruangan. Maksudnya dia karena mereka nggak boleh pasar baru misalnya buka, maka silakan pedagang-pedagangnya itu berjualan via online di Tokopedia. Dia upload dagangannya secara online sehingga nggak perlu berkumpul. Ya, sama, akhirnya fair, tempat ibadah juga tutup, toko juga tutup. Tapi rasio perbandingan yang dalam satu ruangannya kan lebih sedikit di pasar atau ini, Pak, karena kan terbagi lebih banyak tempatnya. Kalau ruang ibadah kan cuma satu tempat doang, Pak. Well, khusus kalimat yang kamu bilang barusan ini, sepertinya nggak sepenuhnya tepat juga sih, Juan. Pasar kan kadang lebih nggak bisa diatur lagi, orang lalu lalang. Kalau tempat ibadah kita bisa atur mereka datang duduk, terus kita minta mereka nggak mondar-mandir macam-macam, lari-lari ke sana sini bersenggolan. Tapi kalau di pasar hal itu bisa terjadi. Iya, tapi kan terbagi dengan yang online, Pak. Jadi tidak semuanya ada di pasar juga. Jadi yang online, jadi berjualan secara online tetap disarankan, belanja secara online, sehingga mengurangi kepadatan orang yang berbelanja secara offline. Gitu. Ya, itu bisa juga kan, Pak. Tapi tidak ada hubungannya sama ibadah gitu kalau menurut saya. Oke. Ya, cukup bisa diterima. Yang lain ada yang mau menanggapi? Oke, makasih Juan, makasih. Saya mau coba, Pak, kalau mengargumentasikan. Iya. Kalau pasar dan pusat-pusat ekonomi, apabila mereka menjadi hotspotnya COVID-19,
mereka dapat ditutup dan ada penggantinya, yaitu berjualan secara online misalnya. Akan tetapi tempat-tempat ibadah apabila mereka ditutup sebelum saat ini ya, sebelum terjadi pandemi, tidak ada cara penanggulangan yang tidak ada substitut yang baik secara online. Dengan ditutupnya tempat-tempat ibadah lebih awal, itu memaksa untuk berbagai kalangan untuk membuat penggantinya dalam bentuk online dahulu. Jadi apabila nantinya pada saat tempat ibadah dibuka dan terjadi masalah seperti hotspot baru, mereka dapat dengan mudah untuk ditutup, Pak. Bagaimana kalau seperti itu? Ya, saya pikir itu dari sudut pandang kemudahan juga bagaimana bisa menangani ya. Menurut saya itu juga poin yang baik, bisa diterima. Oke, kita next ya. Oke, jadi terima kasih Adit. Betul. Kalau saya secara pribadi, ya gabungan juga dari apa yang semua kalian sudah sampaikan, bahwa kegiatan ibadah itu substansinya adalah hubungan kita dengan Tuhan yang sebenarnya tidak mutlak membutuhkan suatu tempat. Dia bisa dilakukan secara individu misalnya, tanpa harus ke rumah ibadah. Itu kalau saya melihat bahwa ibadah substansinya seperti itu. Tentu mungkin ada yang berbeda. Lalu kenapa aktivitas perdagangan dan kantor juga demikian? Tidak demikian. Kita tidak bisa menjamin bahwa setiap usaha, kantor, ataupun aktivitas jual beli itu pasti bisa dilaksanakan dengan efektif atau mencapai tujuannya secara taruh 80% tercapai tujuannya jika dilakukan dari rumah. Sebagai contoh pabrik atau menangkap ikan dari laut kemudian dikirim ke pasar, butuh ada transportasi. Nggak mungkin nelayan begitu tangkap ikan di atas perahunya dia cepret foto siapa mau gitu ya. Terus pengirimannya bagaimana? Ketika nelayan mau mengirimkan ikannya ke konsumen di Bandung, di ujung Berung, ya harus ada orang yang bisa menjalankan aktivitas kurir. Kantor kurir, logistik harus tetap buka. Jadi ada hal-hal yang boleh kita bilang mutlak memerlukan suatu aktivitas fisik di suatu tempat dan nggak bisa secara online. Perkuliahan dari pihak kampus ini juga suatu kegiatan yang ada aspek ekonominya. Mahasiswa membayar uang kuliah apa dan lain sebagainya. Ya, tapi ini bisa dilakukan secara online. Sedangkan, bentar, saya mute dulu. Nah, intinya kita melihat urgensinya ya, urgensi dan seberapa suatu hal yang Adit tadi bilang bisa disubstitusi ataupun tidak. Oke, dari William Johan, belanja online kan ada isu distrust terhadap tokonya. Tokonya kalau kita bisa lihat secara langsung itu lebih terpercaya. Ya betul, saya pikir itu juga. Itu sebabnya teknologi tetap membantu ya. Sebagai contoh, sebentar, saya kecil. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi, bagaimana perkembangan teknologi seperti Tokopedia, Bukalapak bisa memastikan bahwa oke, toko ini bintangnya bagus dan masalah mereka sebagai man in the middle yang pembayaran nanti ke situ, itu juga bisa ikut menjamin ya, supaya kalau kita seperti ditipu atau apa, minimal dana kita bisa dikembalikan. Ya.
Dari Yosef Axel, kalau belanja online menurut saya kurang fair untuk pedagang kecil karena perlu bersaing dengan pedagang besar yang sudah punya toko online lebih dulu. Selain itu, bayangkan jika seluruh pasar di Indonesia disuruh untuk berjualan online, maka pesaingnya makin banyak dan pastinya toko yang sudah besar akan mendapat leads lebih besar. Ini kita, Yosef, mengangkat dari sudut pandang suatu persaingan, dan suatu persaingan itu kadang kita ya mau dibilang fair atau tidaknya ini kadang relatif juga ya. Contoh, kalau tokonya masih kecil ya dia bisa saja beriklan gitu ya. Beriklan di Tokopedia supaya muncul di bagian pertama. Tetapi ribuan yang lain juga sama beriklan. Dan dengan ukuran lebar layar yang terbatas, pasti tentunya nggak semua bisa terakomodir ya. So, intinya adalah bahwa kadang memang ada satu kegiatan jual beli yang memang membutuhkan untuk secara fisik. Sebagai contoh barangkali jagung ya dipetik, dipanen, perlu ada yang mengantarkan, kayak tadi di pasar, perlu ada yang mengantarkan ke tempat belanja supermarket gitu. Dan untuk bisa kemudian belanja, kalaupun secara online, tetap saja pasti akan ada orang yang harus mengambil kan, misalnya Gojek pergi ambil, tokonya juga harus buka. Kalau tokonya tutup, lantas di mana barang dagangan itu harus ditampung, disimpan. Ya, Alfamart dia sudah buka, Superindo dia udah buka, ya luasan tokonya sekian bisa menampung sekian barang. Sekarang disuruh berjualan online dan tokonya tutup, lalu di mana barang-barang itu harus ditaruh. Ya, jadi ada hal yang memang tidak bisa tergantikan atau sulit sekali tergantikan, dan kecenderungan akan lebih membuat hidup lebih sulit. Sebagai contoh urusan sandang pangan yang memang akhirnya masih diperbolehkan gitu ya. Kalau orang nggak makan sudah pasti mati. Kalau orang nggak ibadah sudah pasti mati, belum tentu. Masih bisa ada anggota keluarga yang membantu memberikan siraman-siraman rohani, tetap ada banyak jalan jawabannya gitu ya. Nah, gitu. Untuk Michelle, iya betul. Itulah sebabnya kenapa kita membantu mengedukasi ya. Ya, saya tadi ketawa yang pertama ini pertama bilang lebih mudah tutup tempat ibadah Pak daripada tutup pasar ya. Sebenarnya tutup tempat ibadah itu ada lebih was-was. Kenapa? Yang namanya keyakinan, suatu fanatisme itu lebih mudah orang ngelunjak gitu ya. Nah, kalau tutup pasar sebenarnya sih bisa ada banyak alasan gitu ya, tetapi memang di pandemi COVID ini pemerintah juga nggak main-main ya. Apa yang memang menjadi satu keharusan atau pertimbangan yang sangat baik yaitu dilakukan. Oke, terakhir atau ini aja lah, nomor 4 dulu. Dengan berbelanja di pasar tradisional maka kita ikut membantu dalam mensejahterakan para pedagang kecil. Saya langsung saja, kalau kalian punya pendapat yang beda, boleh silakan disuarakan. Benar, dengan kita berbelanja di pasar tradisional, kita ikut menggerakkan roda ekonomi para pedagang yang tidak berbelanja di mall, dan lain sebagainya. Tetapi, apa definisi dari pasar tradisional? Apakah berarti pasar tradisional berarti hanya diisi oleh para pedagang kecil? Apakah berarti para pedagang kecil hanya mampu berjualan di pasar tradisional? Ini ada banyak hal yang tersirat, ya. Untuk mensejahterakan para pedagang kecil tidak hanya dengan satu-satunya berbelanja di pasar tradisional. Sebagai contoh ya tadi, para pedagang kecil juga bisa diberikan edukasi untuk bisa berjualan secara online, bisa membuka dagangannya secara gosen dan lain-lain. Kemudian, apakah pasar tradisional pasti identik dengan sesuatu yang tidak nyaman? Nah, kadang kalau kita pergi ke luar negeri, kita lihat pasar tradisionalnya mereka memang nggak seburuk seperti di Indonesia. Buruk dalam artian becek, bau, dan banyak sampah, ya, dan kebersihan sangat-sangat diragukan. Nah, kalau kita mengidentikan pasar tradisional dengan kondisi tadi, maka berarti kita juga mengidentikan bahwa pedagang kecil hanya bisa berjualan di tempat-tempat yang tidak nyaman tersebut. Kenapa kita nggak membuat pasar tradisional nyaman? Atau kenapa kita nggak mengupgrade pedagang kecil supaya mereka bisa jadi lebih besar?
Kalau kita hanya menyatakan bahwa pedagang kecil itu jualannya di pasar tradisional, maka sebenarnya kita memelihara suatu, apa istilahnya, mungkin bahasa kasarnya saya nggak bilang pedagang kecil itu miskin, enggak, justru mereka ada uang terus ya, cash flow. Istilahnya gini loh, kita memelihara sesuatu, apa ya, hal yang kurang, hal yang lemah, hal yang miskin untuk senantiasa terjadi karena kita menyuapi hal itu. Kita melihat seorang yang barangkali keterbatasan secara fisik, cacat, meminta-minta uang di pinggir jalan, kita kasihani, kita beri uang terus, kita beri uang terus. Yang ada di dalam dia adalah bahwa sudah benar dia akan hidup dengan cara seperti itu. Cara seperti itulah dia mendapatkan nafkah. Ya, padahal mungkin kita bisa meminta, melaporkan kepada dinas terkait untuk orang itu diangkat, dibina, dan akhirnya bisa berkarya. Mungkin di bidang-bidang pekerjaan tersebut dia bisa dipekerjakan dengan tentunya ada dididik sebelumnya, ya. Nah, jadi tidak identik kalau kita belanja di pasar tradisional berarti kita misinya mau menyelamatkan para pedagang kecil, ya. Para pedagang juga bisa kok, kenapa dia nggak di-upgrade juga untuk berbelanja, untuk bisa berjualan secara lebih maju lagi, ya, lebih modern. Oke. Nomor 5, ini ambil dari tadi buku Basam nomor 1. Cahaya itu kan punya kecepatan cahaya ya kurang lebih 3 kali 10 pangkat berapa? 10 pangkat 8 ya kecepatan cahaya. Yang jelas ada waktu yang dibutuhkan untuk mencapai pada mata kita sampai di otak, diproses, oh ini benda apa. Jika demikian, maka apa yang kita lihat sebenarnya adalah suatu peristiwa di masa lampau. Dari buku The Theory of Knowledge oleh Louis Pochman. Ya. Bagaimana menurut kalian? Cahaya butuh waktu. Contoh, matahari sampai ke bumi itu butuh berapa lama sih? 7 menit. Ya. Setahu saya 7 menit. Jadi pancaran, kalau kalian sekarang berdiri di luar rumah, kalian merasakan hangatnya sinar mentari, itu sebenarnya adalah kehangatan yang dipancarkan oleh matahari 7 menit yang lalu. Tapi baru nyampe sekarang. Nah, sekarang ini juga, detik ini juga yang sementara terjadi di matahari, apa? Saya baru bisa rasakan 7 menit kemudian. Gitu. Ya. Ini juga, jadi ini adalah suatu fakta atau suatu opini. Coba, Budiman ada? Pertanyaan terakhir nih. Budiman, menurutmu ini yang nomor 5, itu opini ataukah memang suatu fakta? Kenapa? Hmm. 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 Oke. Ada yang mau menyanggah atau barangkali mendukung saya supaya nggak nganu? Tunggu ya. Sebelum saya lupa, absen dulu yuk. Ya. Seperti biasa yang terkendala nanti ngomong setelah saya sudah tutup barcode, terus saya absen manual. Silakan di absen. Terus saya minta Hana deh. Hana mic-nya lagi gangguan. Kenapa Pak? Udah bisa Pak? Hana, Ya terkait Pak. dengan yang Budiman sampaikan tadi, bahwa cahaya itu kan membutuhkan waktu untuk nyampe ke suatu tujuan. Saya nggak mau berpolemik cahaya itu memancar atau merambat ya. Anggaplah cahaya dari titik asalnya ke titik tujuan itu membutuhkan waktu. Demikian halnya, pastinya sampai ke mata kita membutuhkan waktu. Maka apa yang sebenarnya kita lihat di mata kita saat ini sebenarnya adalah sesuatu yang sudah terjadi di
waktu yang sudah lewat. Nah, menurut Budiman itu adalah suatu opini, ya. Nah, kalau menurut kamu bagaimana beserta? Entah kamu menyangga atau mendukung hal itu, silakan. Absen? So, kalau kata saya Pak, itu fakta, cuman untuk waktu yang tepatnya cahaya, misalnya kayak contohnya cahaya ke bumi itu berapa, membutuhkan waktu yang berapa lama itu, memang itu masih belum dilengkapi dengan data-data dan apa sih kayak memang benar-benar kayak segitu gitu waktunya Pak. Tapi Baik. kalau untuk cahaya memerlukan waktu itu, kalau kata saya itu memang memerlukan waktu gitu Pak. So, pernyataan tadi kamu dukung atau tidak? Bahwa berarti apa yang kita lihat adalah sesuatu yang sudah lampau terjadi. Iya Pak, kalau kata saya mah. Oke, baik. Jadi di sini ada dua pendapat ya. Budiman menyatakan ini suatu opini, sedangkan Hana dari apa yang saya tangkap menyatakan bahwa ini adalah suatu hal yang benar. Nah, sekarang kita perlu mencari pendukung. Pertama, apakah memang secara keilmuan fisika kita sudah meyakini bahwa benar kecepatan cahaya sedemikian? Dan selama bertahun-tahun kita sudah cukup meyakini ya bahwa memang kecepatan cahaya adalah 3 kali 10 pangkat 8 kurang lebih, tapi yang jelas tidak nol, ada dan nilainya segitu. Presisinya kita dari ilmu pengetahuan yang kita miliki saat ini, hasil pengukuran kita adalah demikian. Berapapun hasil pengukuran itu, fakta yang kita dapat adalah cahaya memang membutuhkan waktu untuk tiba. Hal itu mendukung pada konklusi bahwa apa yang kita lihat di mata kita berarti adalah berkas cahaya yang masuk. Berkas cahaya itu sendiri membutuhkan waktu berarti untuk nyampai. Kalau gitu ketika sampai di kita, apa yang kita lihat itu adalah suatu peristiwa lampau. Mungkin 1 detik yang lalu, mungkin 20 milisecond yang lalu, mungkin 10 nanosecond yang lalu, tapi bukan hal yang benar-benar sampai. Nah, kalau menggunakan premis tadi, maka konklusinya itu kuat. Bahwa apa yang kita lihat memang betul adalah sesuatu yang sudah terjadi di waktu lampau. Begitu. Dahulu, sebelum siapa nih yang menyatakan bahwa matahari adalah pusat tata surya, semua orang meyakini bahwa bumi adalah pusat dari tata surya kita. Bahkan pusat dari alam semesta. Didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan saat itu yang didasarkan pada observasi alam bahwa matahari terbit dari barat, terbit dari timur, terbenam di barat. Dan mereka meyakini bumi memang bulat. Dan dengan mensimulasikan mengambil sebuah bola dan anggap orang berdiri di sini dan matahari mengelilingi, memang akan menimbulkan suatu persepsi bahwa terbit dari timur, tenggelam di barat. Demikian halnya bulan, ya juga. Maka kita melihat dan juga bintang, benda-benda langit lainnya, kita melihat bahwa mereka beredar mengelilingi bumi. Ya. Sudut pandangnya adalah seperti itu, dan itu tidak salah. Namun ternyata seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, ya, kita melihat bahwa kita menyimpulkan seperti itu kalau kita memang hanya memandang dari sisi bumi. Tapi ternyata ketika kita melihat lebih luas, ternyata bulan memang mengelilingi matahari, mengelilingi bumi kita mengelilingi matahari, dan ternyata lebih lanjut lagi tata surya kita mengelilingi suatu galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti mengelilingi pada suatu klaster lagi yang lebih besar dan seterusnya gitu ya. Jadi
kemajuan pemahaman kita saat itu bisa membuat suatu kesimpulan yang berbeda. Tetapi kita perlu open mind bahwa kalau terjadi kemajuan di dalam pemahaman, ya kita harus bisa menerima juga. Sampai sejauh ini, kita meyakini bahwa pengukuran kita secara fisika itu sudah cukup baik, menyatakan bahwa memang kecepatan cahaya adalah sekian, dan itu mau berapapun kecepatan cahaya tidak menafikan pada kenyataan bahwa cahaya membutuhkan waktu, begitu. Ya, tinggal dari sudut pandang, gitu ya. Kalau kita berada di dalam sebuah kereta yang sedang melaju kencang, saya ingat satu buku fisika itu dia pernah bilang, apakah kereta kita sedang bergerak dari satu titik ke titik lain, ataukah kereta kita sebenarnya diam dan bumi yang sedang bergerak, bumi dan seisi alam ini sedang bergerak terhadap kita, gitu. Itulah kadang yang disebut juga dengan relativitas, kerangka pengamatan kita di mana, gitu ya. Baik anak-anak, yang nomor 5, kalau secara kasar kita yakini itu oleh. Tapi tadi apa pernyataan yang disampaikan oleh Budiman dan Hana, pernyataan yang di-backingkan oleh suatu tadi ya, mereka bilang pengetahuan bisa ini. Dan saya pikir ada dipengaruhi juga oleh suatu knowledge ya, pemahaman knowledge. Sebagai contoh tadi Budiman mengatakan teori itu belum tentu sepenuhnya tepat. Tergantung kasusnya juga sih ya menurut saya. Contoh kalau kita menteorikan 1 tambah 1 sama dengan 2 itu sesuatu yang sudah eksak. Jadi ada teori yang memang membutuhkan suatu bukti, ada teori yang dengan mudah bisa dibuktikan. Jadi tidak semua teori pasti keliru. Ada teori yang memang sudah mutlak juga kebenarannya gitu. Ya, ada teori yang masih berupa hipotesis, butuh pembuktian lebih lanjut, dan ada yang memang sudah terbukti gitu ya. Oke. Baik. Anak-anak semua sudah absen. Saya lihat semua hadir tadi. Jangan lupa ada tugas di classroom kita. Sekian apa yang bisa menjadi pokok bahasan kita. Nanti kita masuk lagi minggu depan lebih lanjut tentang penyusunan argumen dan lain-lain. Dari situ kita bisa kembali ini ya. Saya pikir kita akan lebih banyak diskusi-diskusi seperti ini. Teori-teori kalian bisa baca lebih lanjut, ada di buku-buku yang jadi referensi kita ya. Oke. Demikian. Ada hal lain yang barangkali mau disampaikan? Oke. Tidak ada. Baik. Terima kasih semua atas perhatiannya. Dan sampai ketemu lagi di minggu depan di mata kuliah kita ini. Ya, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.